Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,89 triliun dolar atau turun sekitar 1,67%. Bitcoin sendiri di angka 66.700-an, turun 2%, Ethereum 4.717, kemudian Binance Coin 629, Cardano kembali ke urutan keempat dengan 2,23 dolar, kemudian Solana 238, XRP 1,24 dolar, Polkadot 50,65 dolar, Dogecoin 0,27, dan Shiba Inu masih berada di urutan 11 di harga 0,000054 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, Tim Cook says he bought crypto but rejects Apple adding it to its portfolio for now. Jadi kemarin CEO-nya si Apple itu, si Tim Cook, mengatakan dia pribadi sebenarnya memiliki kripto gitu ya. Di portofolio investasi dia juga beli kripto sebagai alat diversifikasi gitu kan. Tetapi katanya si Tim Cook, mereka belum mempunyai rencana di waktu dekat-dekat ini untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Tesla, yaitu menerima Bitcoin sebagai pembayaran yang legal. Walaupun sekarang tidak lagi gitu ya, tapi kan pernah gitu. Dan Tim Cook mengatakan mereka belum punya rencana ke situ gitu ya. Jadi ya di sini juga dikatakan I've been interested in crypto for a while. I've been researching it and so forth. I think it's interesting. Jadi dia bilang ya crypto pada intinya menarik lah gitu ya. Dia juga udah melakukan riset apa itu crypto dan menurut dia cukup menarik. Jadi kelihatan market juga sebenarnya udah terlalu terbiasa gitu guys ya dengan berita-berita seperti ini, karena seperti yang saya sampaikan sekarang hampir setiap hari kita melihat perusahaan-perusahaan, bank-bank besar, pejabat-pejabat, artis-artis itu udah mulai masuk ke kripto gitu. Jadi market pun tidak lagi terlalu excited ketika seorang Tim Cook mengatakan dia mempunyai portofolio kripto di dalam portofolio investasi dia gitu kan. Yang juga tercermin di mana ya harganya juga nggak ada efek sama sekali ketika Tim Cook mengatakan dia mempunyai kripto di porto dia gitu kan. Tetapi mungkin akan ada efeknya apabila nanti kalau misalnya gitu ya Apple mengumumkan mereka juga akan menerima misalnya Bitcoin sebagai pembayaran di Apple, ya bisa jadi itu akan berdampak besar. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan saya membeli Bitcoin juga gitu, kata si Tim Cook, sepertinya tidak ada efek sama sekali lagi ke market. Berbeda ketika dulu misalnya si Elon Musk mengatakan saya pribadi juga mendukung Bitcoin dan membeli Bitcoin, itu membuat harga Bitcoin kemarin itu melejit gitu. Selain si Elon Musk juga kemudian mengumumkan dia pengen menerima pembayaran Bitcoin, pembayaran di perusahaannya yaitu Tesla dengan menggunakan Bitcoin gitu ya. Jadi itu berita pertama. Nah, berita kedua di sini dikatakan record wealth accumulation precipitated latest all-time high Bitcoin breakout. Jadi pada intinya yang mau dijelaskan di sini adalah the market is likely still in the quiet accumulation phase, punctuated by low activity, large exchange outflow, and very modest strategic spending by experienced holder. Jadi ada seorang analis on-chain lah mengatakan bahwa sepertinya sampai sekarang pun keadaan market masih dalam keadaan akumulasi gitu ya, atau fase akumulasi. Dan ini ditunjukkan dari salah satu data di sini. Bitcoin revive supply last active 1+ years. Jadi ini adalah intinya menunjukkan jika grafik yang warna orange ini mengalami peningkatan, itu berarti semakin banyak koin-koin yang sudah di hold jangka panjang itu mulai di spend atau mulai dimasukin ke exchange gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi ya artinya semakin buruk lah gitu ya. Semakin rendah itu biasanya adalah fase akumulasi, di mana berarti kalau rendah di sini berarti para holder jangka panjang itu belum pengen melakukan distribusi alias masih hold saja barangnya
dan mereka belum pengen melakukan apa-apa terhadap Bitcoin mereka. Ini juga dijelasin di sini ya. Nah, di sini dikatakan investor are just not spending their coins. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa ya sampai sekarang pun para whales kebanyakan gitu ya belum pengen melakukan distribusi. Walaupun kemarin kita melihat ada sebagian kecil dari para paus-paus itu udah mulai jualan, tapi sebagian besarnya itu masih dalam keadaan akumulasi atau at least masih hold Bitcoinnya gitu. Ini juga terbukti dari data di sini, di mana kita melihat secara historis gitu ya guys ya, ketika kita berada dalam sebuah rally atau at least bull market lah gitu ya, kita akan mendapati peningkatan gitu dari segi Bitcoin revive supply last aktifnya. Nah, ketika kita sudah mencapai keadaan yang sangat tinggi atau minimal di atas 10.000 di sini 10K, biasanya akan ada disertai sedikit koreksi gitu. Oke. Berkali-kali teman-teman bisa lihat di sini. Di sini juga disertai koreksi, di sini disertai koreksi, di sini juga sama, disertai koreksi, di sini juga sama. Dan di sini kita mendapati top dari sebuah bull market sampai pada akhirnya kita turun ke bawah, oke. Dan di sini kita lihat adalah fase akumulasi. Oke, di mana orang-orang hold gitu ya, tidak ada yang pengen jualan sampai pada akhirnya di sini juga mulai naik lagi. Oke, karena mungkin ini orang-orang pada panik gitu ya, harganya tiba-tiba anjloknya jauh. Kemudian mulai masuk lagi fase akumulasi dan akhirnya di sini juga mulai naik lagi. Ya kan? Karena diikuti oleh rally di sini. Biasanya kalau udah rally-nya cukup tinggi ya wajar aja ya kalau misalnya ini juga ikutan tinggi ya, karena harusnya para whale juga start taking profit gitu. Oke. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020 kemarin. Oke, di awal tahun 2020 kita melihat ada koreksi yang cukup besar di sini. Di sini awal 2021 ya, 2021. Kita melihat ini juga angkanya udah tinggi banget dan para whale udah start taking profit gitu, yang membuat ada koreksi sedikit di sini. Oke. Dan di sini teman-teman bisa lihat pada akhirnya juga kita mendapati ada koreksi besar ketika revive supply last aktifnya juga di atas angka 10.000 gitu. Oke. Dan kita jarang sekali akan mendapati koreksi besar apabila revive supply last aktifnya itu di bawah angka 10.000 guys. Teman-teman bisa melihat di sini. Oke. Jarang-jarang kita mendapati koreksi besar kalau misalnya kita di angka seperti ini. Oke. Di sini juga sama, teman-teman bisa lihat. Dan sekarang kita juga sama, kita berada di bawah angka 10.000. Dan biasanya kalau kita melanjutkan bull market, maka kita akan membuat semacam higher high juga di sini. Oke, itu yang diharapkan di sini. Ya kan? Dan menurut si analisnya, ya sekarang kita masih dalam fase akumulasi, ya kan? Para whale juga belum pengen jualan karena terlihat di sini datanya para whale masih dalam keadaan hold rata-rata. Jadi belum ada yang pengen distribusi. Itu yang ditunjukkan di chart ini. Next, di sini dikatakan juga Bitcoin Bollinger Band continue to start expanding. Jadi ini ada seorang analis juga yang menggunakan Bollinger Band lah sebagai alat analisanya gitu ya. Dan menurut dia sekarang Bollinger Band-nya udah mulai start untuk expanding atau melebar gitu. Kalau misalnya teman-teman mempelajari soal Bollinger Band, semakin rapat Bollinger Band-nya itu biasanya kita dalam fase sideways. Semakin lebar Bollinger Band-nya itu biasa kita dalam fase trending, alias trennya lagi sangat kuat. Semakin lebar Bollinger Band-nya, trennya semakin kuat gitu. Nah, setiap kali teman-teman melihat ini adalah indikator lebar dari Bollinger Band-nya semakin tinggi di sini, maka biasanya trennya semakin kuat gitu. Teman-teman bisa lihat ketika ini Bollinger Band-nya width-nya naik, maka Bollinger Band-nya mulai melebar dan trennya lagi kenceng-kencengnya gitu. Nah, ketika kita mulai masuk ke angka di sini, angka sekitar di bawah 0,20 ini, maka teman-teman bisa lihat biasanya kita di fase sideways sebentar di sini. Naik lagi, oke. Kemudian di sini kita juga di bawah 0,2 dan kita mendapati fase sideways, oke. Di sini juga sama, kita mendapati fase sideways. Di sini juga sama, kita kurang lebih sideways sebelum akhirnya koreksi. Dan sekarang kita juga udah berada di fase sideways, sedikit sideways dan mulai merangkak naik ke atas. Yang berarti volatilitasnya udah mulai naik lagi, dan kalau kita udah jebol lagi dari sini, biasanya gitu kan, trennya itu udah mulai kenceng lagi gitu guys. Jadi sekarang kita udah mulai start mengarah ke atas. Oke, kalau di sini kan masih datar. Awalnya masih datar, berarti masih sideways. Ketika udah mulai start merangkak ke atas, itu biasa trennya udah mulai
datang lagi gitu atau menguat lagi. Sama juga di sini, trennya mulai menguat lagi, di sini juga sama, trennya mulai menguat lagi, di sini juga start untuk naik lagi, alias kemungkinan besar trennya juga akan mulai kembali kuat lagi gitu ya. Itu secara historis Bollinger Band. Next, saya pengen update untuk Crypto Fear and Greed Index-nya. Hari ini teman-teman bisa melihat kita berada di angka 75 atau udah di greed lah ya. Yesterday dan last week itu kita malah berada di fase extreme greed. Nah, ini mungkin teman-teman udah pernah tahu juga lah ya. Saya juga ada sampaikan bahwa ketika kita dalam fase bull market atau bull rally, tidak akan mengherankan apabila kita mendapati gitu ya, Fear and Greed Index-nya itu berada dalam keadaan greed maupun extreme greed sampai berbulan-bulan. Terbukti dari adanya hal yang terjadi di akhir tahun 2020 sampai awal 2021 kemarin. Berbulan-bulan kita mendapati Crypto Fear and Greed Index-nya berada di kurang lebih angka 85 sampai 90-an. Dan sekarang kita hanya berada di angka 75. Jadi menurut saya ya ini adalah hal yang sangat wajar gitu ya. Dan menurut saya ini juga hanya kita bisa jadikan sebagai salah satu indikator lah gitu ya. Apabila nanti kita mendapati Crypto Fear and Greed Index-nya juga udah nyampe ke angka 80 sampai 90 selama berbulan-bulan gitu ya. Ya mungkin itu juga bisa menjadi salah satu indikator kita bahwa kita udah boleh start untuk sedikit lebih waspada gitu akan adanya drop atau at least koreksi lah gitu ya. Karena ya harusnya memang akan ada koreksi apabila kita sudah bertahan cukup lama di area extreme greed gitu ya. So itu adalah beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share hari ini, dan kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily chart, so far saya masih melihat belum ada tanda-tanda yang cukup mencurigakan gitu ya akan pergerakannya dari Bitcoin, dimana kita kemarin sempat break dari all time high sebelumnya, oke. Kemudian kita mendapati ada candle indecision di sini, dan hari ini kita masih sedikit terkoreksi, cuman saya masih beranggapan bahwa ini adalah fase retest gitu ya di sini. Ini saya masih anggap area untuk retest. Jika kita sudah kembali lagi ke sini, oke, saya akan lebih waspada gitu guys. Apalagi kalau kita sampai mampu breakdown dari trendline di sini. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapati koreksi yang cukup dalam sebelum kita benar-benar naik lagi ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di 4 hour chart, kita masih cukup meyakinkan bahwa kita masih dalam tahap retest, tetapi ada catatannya di sini guys, bahwa di 15 minute chart teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau teman-teman gambarkan, mungkin ini bisa berbentuk semacam descending triangle gitu ya. Dan mudah-mudahan ini tidak benar ya guys ya. Mudah-mudahan ini tidak benar, karena kalau ini benar-benar valid, maka ini adalah pattern bearish gitu. Dimana kita mendapati harga mulai start untuk mengerucut ke bawah, dan biasanya ini akan breakdown ke bawah gitu. Dan kita akan terkoreksi lebih dalam. Nah, kalau misalnya ini valid, maka targetnya kurang lebih sekitaran area support terakhir kita lagi di sekitaran 64.000. Tapi kalau ini sampai terjadi, kita nyampe lagi ke angka 64. Ini menurut saya adalah suatu yang sangat-sangat mencurigakan, dan saya akan sangat waspada untuk kembali masuk ke market gitu. Jadi saya sangat-sanat berharap gitu ya, si Bitcoin ini sekarang mampu untuk stay di sekitaran area di sini. Oke. Saya berharap Bitcoin mampu stay at least di angka sekitaran 65.500. Itu udah batas maksimumnya menurut saya. Kalau misalnya kita sampai mampu break di bawah itu, oke, maka kemungkinan besar kita mendapati sebuah fake breakout ke atas, dan biasanya itu bukanlah tanda yang bagus gitu ya. Dan kalau ini sampai terjadi, bisa jadi kita akan mendapati potensi head and shoulder di sini. Dan kalau itu yang terjadi juga sama, itu adalah pattern bearish. Dan kita nggak pengen kedua hal tersebut terjadi. Walaupun sebenarnya yang namanya koreksi adalah hal yang wajar gitu guys ya. Cuman saya pengen pesan saja bahwa ada kemungkinan seperti ini terjadi. Nah, itu skenario bearishnya gitu ya. Skenario bullishnya adalah pastinya sama aja. Mungkin ada dua skenario juga kalau misalnya bullish gitu ya. Pertama, kita sekarang kan mendapati ascending triangle gitu.
yang pada teorinya adalah sebenarnya pattern bearish. Cuman gitu ya guys ya, kadang-kadang pattern juga bisa invalid gitu. Invalid dalam artian patternnya tidak valid. Dan kita bisa jadi malah breakout ke atas. Kalau ini yang terjadi, maka bisa jadi kita malah ke arah bullish. Atau kita sekarang malah lagi mencoba untuk membentuk semacam falling wedge gitu ya. Jadi kita belum ada yang tahu, kita masih perlu data yang lebih gitu ya, akan pattern apa yang akan dibentuk oleh Bitcoin selanjutnya. Apakah kita pengen membuat ascending triangle ataukah kita malah pengen membuat falling wedge. Jadi kesempatan kedua pattern tersebut valid itu masih ada gitu guys ya. Kita masih mempunyai kesempatan untuk membuat falling wedge seperti ini dan berakhiran kembali ke arah bullish. Nah, kalau falling wedge yang terjadi gitu ya, maka kita bisa expect kemungkinan next target ada di sekitaran 70.000 karena di sini adalah angka psikologi harusnya, yang juga bisa jadi provide some resistance. Jadi ya itu aja sih teman-teman, tinggal cocokkan saja dengan apa yang terjadi nanti. Kalau misalnya bentuknya falling wedge gitu ya, harusnya kita tidak akan mendapati momentum bearish yang cukup deras gitu ya. Tetapi kita turunnya cuman dalam bentuk merangkak gitu guys. Oke, kalau misalnya kita turunnya seperti ini, nah ini adalah ada potensi bahwa kita membentuk falling wedge gitu ya. Tetapi kalau kita turunnya dalam bentuk impulsive move gitu ya, dalam bentuk seperti ini, maka itu kemungkinan besar kita mendapati fake breakout. Oke, dan kalau itu yang terjadi, biasanya kita akan mendapati koreksi lanjutan gitu ya. So, itu aja sih, simple untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.